Nah, tetapi ini tanda tangannya terpotong ya. Nah, caranya kita atur lagi. Untuk jarak row-nya ini kita ubah lagi ya, biar yang bagian tanda tangan tidak terpotong. Misalkan menjadi 30, enter, kita cek. Oke, sekarang aman ya. Jadi jika teman-teman print, hasilnya akan seperti ini tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rohiman di channel Rohiman Tutorial. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara membuat tabel di Excel khusus untuk pemula. Oke, kita langsung saja ke caranya. Nah, pertama kita harus buat judul tabelnya. Nah, teman-teman mau dimulainya dari mana itu ya, terserah. Kita mau dimulai pengetikannya dari mana itu bebas teman-teman. Nah, kalau saya biasanya di pojokan langsung di sini, di sel A1 ya. Tapi kalau teman-teman maunya misalkan di C4 dulu boleh. Oke, saya contohkan langsung aja di sini ya, di C4. Kita buat judul tabelnya. Misalkan saya akan buat tabel tentang daftar hadir rapat orang tua atau wali siswa SMK contoh. Kemudian kita enter ya. Tahun pelajaran 2023/2024. Enter lagi. Hari, tanggal. Baru kita buat tabel ya di bawahnya. Kita lewatin satu baris. Nah, biasanya komponen yang ada di daftar hadir itu yang pertama adalah nomor urut. Kemudian panah ke kanan. Kemudian nama orang tua atau wali. Ya, orang tua atau wali dari siswa. Nah, kita klik lagi di sini, kelas, nomor HP, email misalkan, tanda tangan. Nah, cukup ya seperti ini. Nah, kita bisa klik ini yang bagian sini ya. Nah, jika sudah, teman-teman ini tarik aja ke bawah ya biar lebih lebaran. Kemudian ini kita blok. Kita klik saja bagian ini, center ya. Nah, berikutnya teman-teman klik saja yang bagian kotak dekat warna ini ya, sebelah kiri. Ini klik saja. Kalian pilih all borders. Nah, maka akan terlihat judul tabelnya seperti ini ya, lebih jelas lagi karena sudah ada garis-garisnya. Nah, teman-teman bisa tinggal atur ini aja nih. Yang sekiranya kurang lebar, dilebarin saja. Nomor HP ini kurang lebar misalkan. Email kurang lebar. Nah, cukup ya kira-kira seperti ini. Nah, jika sudah, yang bagian bawah kita blok saja. Ini hanya contoh ya teman-teman. Misalkan seginilah. Kemudian bagian ini kita klik lagi, all border kita klik. Oke, maka di bawahnya akan muncul garis seperti ini. Nah, berikutnya untuk judul tabel. Nah, kita blok saja sampai ke ujung
sini ya, sampai di sel di atas tanda tangan ini. Kemudian teman-teman klik bagian ini, Merge and Center. Yang bawah sama, kita blok, klik bagian Merge and Center juga. Nah, judul ini biasanya kan hurufnya lebih tebal ya, kita klik saja ini, dan lebih besar ini ya. Ya, untuk membesarkan boleh ini, atau teman-teman boleh klik yang ini. Oke, misalkan 14 begitu ya. Untuk yang bagian judul kolomnya sendiri biasanya tebal juga ya, kita klik saja sehingga sekarang lebih tebal, 12 misalnya. Ini kan terlalu sempit ya, karena nanti ada tanda tangan. Nah, kita perlebar lagi teman-teman. Nah, agar jaraknya sama, kita blok aja dari bagian atas ini sampai ke bawah, kita blok. Berikutnya teman-teman pilih format. Di sini ada raw height, kita klik saja. Ini ukurannya 15. Teman-teman ganti dengan yang lebih besar biar lebih lebar ya. Jaraknya biar lebih lebar. Kita ganti menjadi misalkan 24. Nah, jika masih kurang, tambahkan lagi misalkan 34. Nah, saya rasa cukup ya, seperti ini. Nah, ininya untuk judul kolomnya lebarin sedikit nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau kasih warna, ini boleh, biar lebih terlihat kalau itu adalah judul kolom. Nah, seperti itu. Dan biasanya garis bagian bawah untuk judul kolom ini agak beda ya, menggunakan garis 2 atau yang lebih tebal. Kita ubah saja dengan cara klik kanan, pilih format cell, teman-teman pilih border. Nah, kita pakai garis yang tebal, misalkan ini boleh, yang bawah saja kita klik. Benar, oke. Nah, maka yang garis bagian bawah ini akan lebih tebal ya. Nah, hari tanggal ini pakai titik 2 ya, pakai seperti ini boleh. Nah, di bagian bawah ini biasanya ada tanda tangan ya, misalkan Tangerang, tanggalnya misalkan tanggal 23 Januari 2023. Di bawahnya itu kepala SMK contoh, misalkan Dr. Andes Haji Otong Kosasi, contoh saja ini ya. Oke, kita tebelin, kita buat garis bawah. Oke, ini sudah jadi ya. Kemudian kalau misalkan untuk ganti font ya, ini kan font bawaannya dari Excel-nya itu ada Calibri ya. Nah, teman-teman bisa ubah juga. Caranya kita blok saja. Kemudian kita ubah menjadi teman-teman maunya apa, misalkan. Kalau misalkan mau diganti yang lebih formal, misalkan Times New Roman, bisa, kemudian enter ya. Nah, jika sudah, tinggal print ya teman-teman ya. Nah, cara untuk ngeprintnya, teman-teman blok sampai ke bagian bawah, sampai bagian nip ini ya, di blok, kemudian pilih page layout, print area, kemudian pilih set print area. Nah, berikutnya pilih page setup,
atur jenis kertas yang akan digunakan apa, apakah A4 atau legal ya. Nah, saya gunakan A4 saja, jadi ini dibiarkan saja ya. Kemudian bentuknya mau portrait atau landscape. Nah, karena ini cenderung melebar ya tabelnya, saya pilih landscape. Kemudian atur margin juga ya, margin. Batas atasnya kalau saya 2, batas bawahnya juga 2, batas kirinya 1, batas kanannya 1. Nah, kemudian agar terlihat rapi tabelnya ya, kalau saya untuk center on page ini bagian horizontal saya checklist, kemudian klik OK. Oke, kita cek file print area, maka hasilnya seperti ini kalau misalnya di print. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan judul kolom ya untuk setiap halaman berikutnya. Ini kan yang ada judul kolom cuma di halaman satu saja ya, halaman kedua kan tidak ada, halaman 3 juga tidak ada. Caranya kembali ke page setup ya, kemudian pilih sheet, taruh kursornya di sini, row to repeat at top, kemudian klik pada baris judul kolom, kemudian OK. Kita cek file print. Oke, sudah ada judul kolomnya ya. Nah, tetapi ini tanda tangannya terpotong ya. Nah, caranya kita atur lagi. Untuk jarak row-nya ini kita ubah lagi ya, biar yang bagian tanda tangan tidak terpotong. Misalkan menjadi 30. Enter. Kita cek. Oke, sekarang aman ya. Jadi jika teman-teman print, hasilnya akan seperti ini tampilannya. Demikian tutorial singkat cara membuat tabel di Excel khusus untuk pemula. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tuliskan saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.